Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, teks prosedur ini salah satu materi bahasa Indonesia kelas 7 yang ada di semester 2. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu pada KD 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Selain itu, KD 3.6 yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Yang pertama, kalian sudah tahu belum apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan. Apa saja sih contoh dari teks prosedur ini? Nah, salah satu contoh dari teks prosedur adalah cara membuat telur asin. Siapa yang tahu makanan telur asin ini berasal dari daerah mana? Ya, telur asin ini salah satu makanan khas dari daerah Brebes. Ayo, apakah kalian tahu bagaimana cara membuat telur asin? Nah, untuk membuat telur asin itu terdapat langkah-langkah dan tujuannya. Maka, cara membuat telur asin ini bisa dikategorikan sebagai teks prosedur. Selain itu, contoh teks prosedur yang lainnya adalah cara membuat batik, cara memainkan angklung, cara menari tarian dari daerah. Selain itu, tujuan dari teks prosedur ini adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat, akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, dan menggunakan suatu alat. Kemudian di dalam teks prosedur itu terdapat ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-ciri dari teks prosedur ini? Nah, di sini ada ciri teks prosedur dari segi isinya, yaitu pertama, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. Yang ketiga, yaitu langkah-langkah yang dilakukan harus dilakukan secara runtut atau urut. Selanjutnya, kalian juga bisa mengenal jenis-jenis teks prosedur. Nah, jenis teks prosedur ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu cara memainkan, yang kedua ada cara membuat, yang ketiga ada cara melakukan. Cara memainkan contohnya bisa cara memainkan angklung, cara memainkan piano, ya, cara memainkan suling dan lain sebagainya. Nah, untuk yang cara membuat, nah ini cara membuat ini biasa kalian temui sehari-hari ya. Biasanya cara membuat ini contohnya ada cara membuat telur asin, cara membuat batik, cara membuat jus ya, bisa jus mangga, jus melon dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada cara melakukan. Nah, cara melakukan ini adalah melakukan pekerjaan, misalkan cara mematikan laptop, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, ini kategoris atau jenis-jenis dari teks prosedur. Selanjutnya, di dalam teks prosedur itu terdapat struktur yang menyusun teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, ini tujuan ini berisi tentang tujuan apa sih yang dilakukan ya, tujuannya itu untuk apa. Nah, kemudian alat dan bahan. Alat dan bahan untuk membuat
sesuatu itu apa saja. Misalkan cara membuat telur asin, berarti alat dan bahannya yang diperlukan apa saja. Kemudian langkah-langkah. Nah, ini yang paling penting dari teks prosedur ya, terdapat langkah-langkah kegiatan. Nah, selanjutnya ada penutup atau simpulan. Dalam penutup atau simpulan ini berisi tentang penutup atau simpulan dalam teks prosedur ini tidak hanya saran, yaitu biasanya berisi harapan atau manfaat yang dilakukan. Langkah-langkah itu bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kaidahnya yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, contohnya apa? Kalimat perintah itu contohnya posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, kata posisikan ini termasuk ke dalam kalimat perintah. Selanjutnya, di dalam kalimat perintah itu terdapat ciri-ciri kalimat perintah atau penandanya. Penandanya apa saja? Yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. Terus yang kedua diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga, menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, contohnya apa? Partikel lah atau kan ini, misalkan, potonglah 5 buah mangga. Nah, kalimat tersebut itu mengandung partikel lah, maka bisa dikategorikan sebagai kalimat perintah. Kemudian contoh yang kedua, gerakan 2 langkah kecil ke kanan lalu kembali ke tempat. Nah, di sini ada kata gerakan. Gerakan ini menggunakan ya partikel kan. Nah, jadi bisa termasuk ke dalam ciri kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan kalimat bentuk pasif. Nah, contohnya apa kalimat bentuk pasif ini? Nah, ini ada contohnya. Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Nah, coba ingat kembali perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu tandanya apa? Nah, di sini ada tandanya menggunakan di ya. Nah, ini ada kata ditekan. Maka kata ditekan ini dikategorikan sebagai kalimat bentuk pasif. Yang ketiga, menggunakan kriteria atau batasan. Ya, kriteria atau batasan tertentu dalam membuat teks prosedur. Contohnya, angkat kaki tangan setinggi lutut. Nah, angkat kaki tangan setinggi lutut ini termasuk ke dalam kriteria atau batasan. Nah, bedanya apa dengan tidak yang menggunakan kriteria atau batasan? Nah, kalau yang di contoh tersebut itu kan menggunakan angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, ini ada kata setinggi lututnya. Nah, setinggi lutut ini menunjukkan kriteria atau batasan. Kemudian yang B, goreng hingga kecoklatan. Nah, goreng hingga kecoklatan. Nah, di sini ada kriterianya yaitu sampai kecoklatan, hingga kecoklatan ya. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Nah, di sini kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur yaitu ada keterangan cara. Ya, kata keterangan cara, kata keterangan alat, kata keterangan alat. Nah, kata keterangan cara ya yang termasuk ke dalam kata keterangan cara, misalkan bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, ini ada penandanya dengan. Nah, termasuk ke dalam keterangan cara. Kemudian keterangan alat. Nah, keterangan alat ini berarti menggunakan alat. Ya, alatnya apa? Contohnya, lukis kain dengan menggunakan canting. Nah, dengan menggunakan canting. Ini termasuk ke dalam keterangan alat. Selanjutnya, selain keterangan alat, itu ada keterangan tujuan. Contohnya apa keterangan tujuan? Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Ayo, keterangan tujuan ini penandanya apa? Nah, di sini ada penanda kata agar. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan contoh dari keterangan tujuan.
Selanjutnya, ya, ada keterangan derajat atau kuantitas. Nah, kuantitas itu banyaknya jumlah ya. Contohnya apa? Ulangi gerakan selama 3 kali. Perhatikan kata 3 kali di sini menunjukkan pada keterangan derajat atau kuantitas. Selanjutnya ada keterangan syarat. Ya, contohnya apa keterangan syarat? Nah, ini ada kata jika. Nah, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Nah, jika ini termasuk penanda dari keterangan syarat. Selanjutnya, ada keterangan akibat. Nah, contohnya apa keterangan akibat ini? Goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, ini berarti setelah digoreng adonan tersebut, berarti ada akibatnya. Adonan ini berubah warna menjadi apa? Menjadi kecoklatan. Nah, yang terakhir itu ada menggunakan kalimat saran atau larangan. Nah, apa saja sih contoh-contoh dari kalimat saran atau larangan ini? Nah, kita perhatikan bersama ya. Yang pertama contohnya tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Ya, di sini ada kata sebaiknya. Nah, ini juga merupakan penanda dari kalimat saran ya. Ada kata sebaiknya, berarti termasuk ke dalam kalimat saran. Terus yang kedua, ada jangan sampai terlalu layu. Ayo, ini kalimat apa masuknya? Saran atau larangan? Nah, yang contoh di opsi B ini termasuk ke dalam kalimat larangan. Karena apa? Ada penanda kata jangan ya. Jadi masuknya ke dalam kalimat larangan. Untuk lebih memahami materi ini, materi teks prosedur ini ya, silakan kalian belajar mandiri dengan mengerjakan latihan berikut, yaitu buatlah 5 contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Nah, tadi kan sudah dijelaskan contoh kalimat perintah. Nah, kalian membuat 5 contoh saja. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.